فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan rukun yang pertama, yaitu apa? Zaid? Mencuci wajah. Tayyib, mencuci wajah. Dan makna wajah penting antum pahami, mahasalat bihil muwajah, yaitu bagian tubuh kita yang ketika berhadapan-hadapan itu terwujud, yaitu ana yang kelihatan ketika berhadap-hadapan. Dari sini kita ketahui yang dituntut untuk dibasuh dari wajah bagian yang apa? Yang nampak. Adapun yang dibalik-balik, lekuk-lekukan anggota atau organ tubuh tidak dituntut, seperti misalnya lubang di balik hidung ini, dalam hidung dituntut tidak untuk dibasuh? Tidak. Kemudian bola mata dituntut tidak untuk dibasuh? Tidak. Demikian pula gigi tidak dituntut. Baik. Oleh karena itulah dari sini kita ketahui bahwa digabungkannya madmadah dan istinsyak dalam kategori wajah ini pendapat yang lemah. Tapi madmadah dan istinsyak adalah apa? Adalah hukum tersendiri yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahkan sebagai bentuk penafsiran bagaimana tata cara wudu yang sempurna. Dan telah kita lewati bedanya hukum madmadah dan istinsyak. Untuk madmadah yaitu berkumur-kumur, hukumnya apa, Fadil? Berkumur-kumur hukumnya apa yang rajih? Ingat yang rajih, antum harus tandai yang rajih, jangan sampai keliru. Apa Hasan? Kok Hasan apa? Ahmad? Baik. Yang rajih hukumnya sunnah. Kenapa kok kita katakan sunnah akbar? Baik, ahsan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ini menunjukkan sunnahnya. Kenapa tidak kita katakan wajib? Dikarenakan tidak ada dalil yang sabit, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan adanya perintah untuk berkumur-kumur. Loh, kan ada hadis idza tawadda'ta famatmid. Jika kamu berwudu maka kumur-kumurlah. Ini kan perintah. Bagaimana jawaban Anda? Indak ya Jabir. Hadis ini dhaif. Apa sebab kedhaifannya? Jangan asal-asalan mendhaifkan. Ada perawi yang menyelisihi riwayat-riwayat perawi yang lain yang lebih thiqah dan lebih banyak jumlahnya. Siapa dia? Tayyib, Abu Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Dia telah syadz dalam periwayatan dari Ibnu Jurayj. Kenapa? Karena para hufaz yang lain dari murid-murid Ibnu Jurayj sudah ada yang menambahkan masalah berkumur-kumur itu diperintahkan. Juga bahkan datang mutaba'ah dari Ats-Tsauri. Di mana diriwayatkan dalam jalan tersebut tanpa ada perintah untuk berkumur-kumur. Baik.
Ini berkumur-kumur. Kemudian tentang istinsyak dan istinthar Zaid. Istinsyak itu apa? Masukkan air, menghirupnya ke hidung. Kalau istinthar apa, Abdullah? Batam? Istinthar apa? Yaitu kalau istinsyak tadi menghirup air ke hidung, kalau istinthar mengeluarkan, ya. Taib. Taib. Itu istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung setelah menghirupnya dengan apa? Tekanan, dengan dorongan kuat. Semacam ada apa? Dorongan. Ya, tadinya dihirup istinsyak, kemudian kita keluarkan air dari hidung dengan apa? Dengan dorongan. Hukumnya apa? Dua perkara ini zikri. Hukumnya wajib. Diingat-ingat, ditandai. Ya, sampai keliru lagi. Hukumnya wajib. Jadi beda. Madmadah itu apa? Sunnah. Kalau istinsyak dan istinthar hukumnya wajib. Kenapa? Abdurrahman aja. Karena apa itu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Ya. Karena ada perintah. Ya. Ini pendalilan yang paling gamblang seperti itu dasarnya. Ya, antum tegaskan itu dulu. Ketika ditanya dalilnya apa? Karena Nabi memerintahkan. Nabi memerintahkan orang yang berwudu untuk istinsyak dan istinthar. Nah, baru mikir lagi kalau dituntut lafadznya apa. Cuman seandainya antum katakan Nabi sudah memerintahkan. Nah, ini sudah tercapai istidlal. Dan banyak dalil perintah untuk istinsyak dan istinthar. Idza tawadda ahadukum falyastanshik bimin kharaihi minal ma' tsumma liyantathir. Jika salah seorang di antara kalian wudu, istinsyaklah dengan hidungnya, dengan menghirup air, kemudian keluarkanlah dengan dorongan, dengan tiupan kuat. Tayyib. Dan tentang istinsyak dan istinthar, ini semakin dikuatkan perintah tersebut kapan, Muhammad Aceh? Ketika seorang mau berwudu setelah bangun tidur malam. Taib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tekankan perintah untuk istinsyak berapa kali? 3 kali. Ya. 3 kali, ya, Pak. Kemudian secara umum istinsyak dan istinthar ini sunnahnya untuk apa? Untuk sungguh-sungguh, hirup yang kuat. Ya. Wabalik fil istinsyak. Ini dorongan Nabi, anjuran Nabi, yaitu bersungguh-sungguhlah, yaitu nyedot menghirupnya yang kuat. Jangan cuman apa? Dielus-elus saja rongga hidungnya, tapi apa? Dihirup. Dan ini akan terasa faedahnya apa? Nah, walaupun mungkin di awal-awal seorang ketika baru belajar kayak pengar dalam bahasa Jawanya rasanya. Enggak enak, tapi habis itu nyaman. Baik. Kecuali kondisi apa, Arif? Ketika seorang sedang berpuasa. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Sekarang kita lanjutkan tentang rukun yang kedua. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala al-fardhu tsani
Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Kemarin kata ghusl ini bisa apa? Dua cara baca. Bisa dengan fathah ghuslun, juga dengan apa? Dhammah ghuslun. Ada dua dapat untuk masdar ghusala yaghsilu. Ghuslun dan ghuslun. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Mencuci kedua tangan bersama dengan kedua sikunya. Yang dimaksud dengan mencuci kata ghusl itu maksud inti yang harus ditunaikan apa? Abdurrahman Kisaran. Ini penting memahami makna ini. Baik, na'am. Inti dari mencuci yaitu apa? Sampainya air ke bagian yang diperintahkan untuk dicuci. Na'am. Sehingga baik digerakkan oleh tangan kita ataupun tidak. Misalnya kita celupkan bagian tangan tersebut kemudian semua sudah terkena air, maka sudah. Tapi kalau ada bagian dari yang wajib dicuci tadi tertutupi oleh penghalang, maka sah tidak? Tidak sah. Belum terpenuhi perintah mencuci yang diinginkan. Mencuci kedua tangan sampai kedua siku, maksudnya di sini ditafsirkan oleh Syekh bin Baz bersama juga, bersama dengan sikunya. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Indaka raga'hum Iqra'il ayah. Nah, barakallahu fiikum. Pada ayat tersebut jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang rukun-rukun wudu, di antaranya tentang mencuci kedua tangan sampai mirfaq. Wa hadits Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Utsman da'a bi wudu'in. Dan dalil dari sunnah yaitu hadits Humran Maula Utsman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Utsman minta untuk didatangkan air wudu. Kemudian baru beliau mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas hadis Humran telah kita tegaskan termasuk hadis pokok dalam masalah wudu yang disebutkan setelah ayat di halaman 222. Antum hafal. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat, thumma ghassala yadahu al-yusra mithla dhalik. Kemudian mencuci tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian mencuci tangan kiri sampai siku 3 kali. Fadzakara sifata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Humran thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marratin thumma ghassala al-yusra mithla dhalik. Wal mirfaq huwa mafsil alladhi bainal 'adudi wadh-dhira'. Dan mirfaq akhwan yaitu apa? Tulang sendi yang ada antara adud yaitu lengan atas dan dhira' lengan bawah. Sikut bahasanya mudahnya, siku atau sikut. Naam. Wa summiya bidzalika minal irtifaq li'anna al-insana yartafiqu alaihi ay yattaqi. Dinamakan dengan mirfaq kenapa? Itu diambil dari kata irtifaq. Karena seseorang itu kalau mau ittika dengannya, mau bersandar, ya kalau bahasa kitanya songgowang, bahasa Jawa songgowang tahu? Ya gini pakainya sandarnya siku atau sambil apa?
nyantai-nyantai, baring-baring miring, sandaran pakai tangan kan, yang bagian bawah jadi penumpang apa? Sikunya. Ini maksud makna dari mirfaq dari kata irtifaq. Baik. Dan mengenai mencuci kedua tangan sampai siku merupakan rukun, ini telah ditegaskan ijma' tentangnya. Naam, sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Dan di antara permasalahan penting yang dibicarakan oleh para fuqaha tentang rukun kedua ini yaitu apa? Apakah siku itu wajib untuk ikut dicuci? Ini harus antum perhatikan. Pahami dengan baik masalah ini. Apakah siku harus ikut dicuci? Naam. Mayoritas para ulama berpendapat tentang wajibnya siku untuk ikut dicuci. Yang merupakan mazhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Sebagian yang lain itu sebagian kecil saja yang berpendapat tidak harus dicuci. Ini pendapat Imam Malik dan Ibnu Dawud. Alasannya apa, kawan? Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Kata sampai ini menunjukkan itu adalah batas akhir, berarti tidak dituntut untuk siku itu ikut dicuci. Baik. Tapi kita katakan bahwasanya illa dalam ayat ini bermakna ma'a. Penting ini untuk menjawab dan memaknakan ayat dengan benar. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala katakan wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku. Maksudnya ma'al marafiq, cucilah tangan-tangan kalian bersama dengan apa? Siku-sikunya sekalian. Jadi cuci tangan dari ujung jari sampai apa? Siku, dan sikunya ikut dicuci. Karena ila bermakna ma'a. Dan ini dalam lughah Arabiyah secara umum dan juga di dalam Al-Quran kita dapati, bukan hanya pada satu ayat, dua ayat. Allah katakan misalnya dalam surat Hud, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ila bermakna ma'a, kami tambahkan kekuatan bersama dengan kekuatan kalian yang sudah ada. Nah, man ansari ilallah, ay man ansari ma'allah. Taib. Dan dikuatkan makna ini oleh penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam contoh wudhu beliau yang dipaparkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayatnya. Yaitu ketika Nabi mencuci tangan, beliau mencucinya sampai masuk ke lengan atas. Nah, ini penting. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghassala yadayhi hatta ashra'a fil adud. Adud itu mana adud? Adud itu mana indaka Fadil? Adud itu mana adud? Coba tunjuk di bagian tubuh kamu yang namanya adud itu mana? Baik, adud itu ini lengan atas, ini lengan atas, ini adud. Baik. Kalau ini namanya apa? Lengan bawah? Dhira'. Nah, tadi tulang apa? Sendi pemisah antara adud dan dhira' namanya apa? Abdullah Samin? Mirfaq. Ya. Paham? Nah, Nabi ketika mencuci tangan hatta asyra'a fil adud, sampai beliau masuk ke bagian apa ini? Lengan atas, menunjukkan berarti siku dicuci tidak dikerih? Dicuci, menunjukkan ini dicuci. Karena apa? Kalau mencuci siku memang otomatis harus masuk sebagian air kena ke lengan atas. Baik.
Ini menunjukkan bahwasanya siku wajib dicuci. Dan ini pendapat siapa tadi? Pendapat jumhur ulama. Nah, kemudian apabila seseorang tangannya terpotong, seorang tangannya dipotong, diamputasi, nah, maka apakah dia wajib mencuci tangan tersebut? Jawabannya apa? Kalau ada bagian intinya yang tersisa dari apa? Dari sebelum mirfaq, ya, sebelum adud, maka wajib dicuci, walaupun itu mungkin cuman sisa satu jengkal misalnya, terpotong sampai ke pertengahan dhira', maka yang ada sisanya dicuci sampai juga apa? Ke atas bersama dengan apa ini? Siku. Tapi kalau seorang dipotong pas di sikunya, potong pas di sikunya, berarti yang dia cuci ya bagian itu pak, ya, bagian ujung, ujung ya tulang yang apa di siku. Tapi kalau potongnya sudah di sudah di apa? Adud, waliyadzubillah, potongnya sudah di adud, maka wajib dicuci tidak? Tidak, karena bagian situ tidak terkena kewajiban untuk dicuci ketika wudu. Nah, dan perkara penting berkaitan dengan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Apakah ketika ada kotoran di bawah kuku yang menghalangi sampainya air di situ, ini berpengaruh pada keabsahan wudu? Maka jawabannya iya. Baik. Apabila di bawah kuku ada kotoran yang menghalangi sampainya air ke bagian tersebut, karena kan kita kalau orang normal ini kan bagian bawah kuku yang depan ini kan mesti apa? Kena air, ya kan? Makanya orang yang ngingu kukunya, yaitu ngingu, melihara kuku ini kayak apa? Kayak binatang-binatang buas, ya, kuku dipelihara. Nah, saya potong kuku yang rapi. Nah, yang tersisa ini bagian depan kan mesti apa? Otomatis terkena air. Ketika ada kuku panjang kemudian apalagi tambah kotoran lagi, apalagi kotoran itu yang sifatnya seperti lilin, apa, air nggak bisa kena merembes, ini jelas tidak sah, tidak sah wudunya. Baik. Kenapa? Karena pada bagian tangan ada bagian yang tidak terkena air, gara-gara tertutup oleh kotoran yang ada di kuku. Maka penting seorang muslim dan muslimah menjaga kebersihan, kebersihan kukunya. Maka dari sini juga penting bagi ikhwah yang bekerja di perbengkelan ini. Namanya perbengkelan, biasanya kukunya ya pakai kena oli, kena ini, bersihkan bagian kuku, dibersihkan. Ketika wudu dia juga harus lebih perhatian di sini, karena biasanya yaitu kadang oli kan sifatnya apa? Minyak. Ya, dia akan menolak air, sulit untuk ini air. Tayyib bertemu air dia membentuk lapisan, maka harus dibersihkan. Tayyib. Dan ini pendapat yang rajih, bagaimana ditekankan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian apabila seorang punya tangan tiga, kalau seorang punya tangan tiga gimana? Apakah ketiga-tiganya wajib untuk dicuci? Yang datang dalam dalil kan cuma tangan kanan, tangan kiri. Terus yang ketiga ini gimana? Baik. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa in khuliqa lahu isba'un zaidah aw yadun zaidah fi mahallil fard wajaba ghusluha ma'al asliyah li'annaha nabitatun fih. Baik. Nah, ini penting. Apabila
ya bagian yang tambahan itu, kawan, apakah itu jari tambahan atau tangan tambahan, ini munculnya dari tempat yang wajib dicuci. Misalnya munculnya di sini, nyambungnya di sini cawangnya, atau jarinya di sini, maka berarti wajib dicuci, ya, wajib dicuci. Kenapa? Karena dia tumbuh di bagian yang wajib untuk dicuci. Nah, baik. Ibarat seperti apa? Misalnya kutil, ibarat seperti kutil, tahu kutil? Kutil di tangan itu kan di bagian itu tetap wajib dicuci atau cuci itu, terus kena air. Tapi kata beliau, wa in kanat nabitatan fi ghairi mahallil fardhi kal 'adudi awil mangkib lam yajib ghusluha sawa'un kanat qasiratan aw tawilah. Ini tafsir yang bagus, akan menunjukkan pemahaman luar biasa dari a'immah terdahulu. Yang demikian mereka bahas. Kalau tumbuhnya ini, ya, tangan tambahan ini tumbuhnya, cabangnya itu bukan dari tempat yang wajib. Kan orang tahu tambahan itu berarti ada yang asli, ada yang memang inti. Tangan kanan, tangan kirinya dia tahu. Sedangkan misalnya cabangnya di sini, cabang di sini tangannya. Ya. Maka yang ini, cabang ini wajib dicuci enggak? Enggak, paham? Atau cabangnya misalnya di sini, ya, jadi kayak laba-laba, wala'iyadzubillah. Ada tangan tambahan, walaupun kecil, ini tangan, kelihatan tangan, ada jari-jarinya, tapi biasanya yang bisa digerakkan paling ya utama. Tangan tambahan biasanya ya kurang berfungsi. Nah, itu wajib dicuci enggak? Kalau tumbuhnya dari adud atau dari pundak, enggak wajib dicuci. Nah, dilihat dari mana letak cabangnya itu, cabang tumbuhnya, tangan atau jari tambahan. Kalau dari tempat yang wajib dicuci, maka wajib untuk dicuci bagian tangan tersebut. Ini pada kondisi ketika diketahui yang asli. Diketahui yang asli maksudnya apa? Yang aktif. Tapi ketika tidak diketahui yang asli, semuanya aktif, tangannya pating, semuanya aktif. Ya, semuanya bisa, semua bisa ngambil sana ke belakang, ngambil. Baik misalnya. Taruhlah aktif semua, tidak tahu yang asli yang mana, semuanya asli ini, tangannya 4 ini. Maka wajib untuk dicuci semuanya. Seandainya ada seperti itu, wajib dicuci semuanya. Baik. Karena tidak diketahui yang asli, sehingga wajib untuk dicuci semuanya dari tangan-tangan yang Allah berikan. Baik, ini seandainya memiliki tangan lebih dari 2. Baik, wallahu taala alam. Kemudian berkaitan dengan tangan, agar diingat nanti ini akan disinggung kembali dalam hal yang disunnahkan dengan tangan, yaitu disunnahkan untuk mengedepankan yang tangan kanan terlebih dahulu, dicuci 3 kali secara sempurna, baru kemudian berpindah ke tangan kiri, dicuci 3 kali secara sempurna. Makna cucian 1 kali, 2 kali, 3 kali, yaitu cucian sempurna, bukan maksudnya menciduknya. Seandainya 1 kali cidukan dengan tangan kok belum cukup, kemudian dia tambah cidukan, kemudian diratakan, ini baru dikatakan hitungan 1 kali. Makna hitungan 1 kali yaitu sempurna dari ujung jari sampai sikunya tadi, ya, rata, kemudian diratakan lagi. Ini makna 1 kali cucian. Baik. Kemudian juga disunnahkan untuk menggosok, menggosok bagian tangan ketika dia mencuci, tangannya digosokkan untuk memastikan sampainya air ke kulit. Apalagi seorang yang biasa bekerja di tempat-tempat yang mungkin ada kotoran yang menempel padanya. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan
Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.